Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Riri Sumantri Official. Nah, kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 12, materi bangun ruang dimensi 3, khususnya materi jarak titik ke titik. Nah, kita sudah membuat satu buah bangun ruang atau dimensi 3. Di sini kita buat kubus ya. Kalau kubus berarti semua sisinya itu sama panjangnya. Nah, ini satu buah kubus tapi belum kita beri nama. Kita beri nama terlebih dahulu. Bebas ya mau memberi namanya apa, tapi di sini Ibu beri nama A, B, C, D. Ingat ya, kalau untuk pemberian nama itu harus berlawanan arah jam. A, B, C, D, terus yang atasnya mengikuti A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang mana yang dimaksud dengan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang ini? Titik ini di sini sudah diberi nama. Ada A, B, C, D, ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah titik. Nah, titik di sini itu berdimensi 0, tidak memiliki ukuran dan tidak harus ada di sudut sebenarnya ya. Bisa jadi nanti dia ada di tengah sini titiknya. Bisa jadi di tengah. Nah, atau di sini. Jadi titik tidak harus ada di sudut. Biasanya ini titik diberi nama huruf kapital. Selanjutnya, oke, kita beri dulu namanya ya. Kita biar gampang. Nah, ini namanya adalah titik. Sedangkan yang mana yang disebut dengan garis? Garis ini adalah rusuknya. Seperti ini, CG, CG, BC, AB, AD, ini adalah garis ya, bisa mewakili garis atau disebut juga sebenarnya ini ruas garis ya. Kita tulis di sini ini adalah garis. Nah, terus yang mana yang dimaksud dengan bidang? Bidang itu dimensi 2. Dia memiliki panjang dan luas. Nah, bidang di sini itu merupakan ini nih. Bentar ya. Susah. Nih. Yang Ibu warnain ini termasuk bidang. Bidang AB, FE. AB, FE. Terus ada juga BC, GF. EHGF. Itu bidang. Nah, bidang di sini ada di sebelah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Berarti dia ada 6 bidangnya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya. Untuk kali ini kita akan membahas soalnya khusus kubus dulu. Ya, karena bangun ruang itu kan sebenarnya banyak, tapi di sini kita akan bahas pada video ini khusus kubus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Oke, contoh soal. Oke, di sini ada
Soal diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk A cm. Nah, untuk yang pertama, jarak titik C ke titik F. Pertanyaannya jarak titik C ke titik F. Nah, tadi kita sudah menggambar ini ya. Kita buat dulu. Gambarnya ini. Nah, perhatikan gambar. Pertanyaannya adalah jarak titik C ke titik F. Titik C. Oke, titik C ini ke titik F. Ini ya. Titik C ke titik F. Oke. Ini. Sebenarnya titik C ke F ini merupakan diagonal bidang ya yang ditanya. Berarti ini pertanyaannya adalah diagonal bidang CF. Kalau kita amati, ini sebenarnya adalah segitiga siku-siku. Jadi kita keluarkanlah gambar ini tadi. Kita tulis di sini gambarnya. F, C, B, siku-sikunya adalah di B. Ingat kembali teorema Pitagoras. Berarti ini sisi terpanjangnya ini ya, ini yang dicari. Tadi di soal panjang rusuknya adalah A. Maka di sini A, FB juga A. Nah, perlu diingat untuk mencari CF. CF ini kan adalah sisi terpanjang. Maka itu adalah akar dari pertambahan kuadrat sisi-sisi yang lain ya. Maka ini BC kuadrat ditambah BF kuadrat. BC-nya tadi kan adalah A kuadrat, sedangkan BF juga A kuadrat. Nah, A kuadrat tambah A kuadrat, maka dapat 2A kuadrat. Enggak, sebenarnya adalah akar 2 dikali akar A kuadrat. Nah, ini karena dia sudah ada kuadrat ya. Ini ada kuadrat terus ada akar, maka akar dan kuadratnya akan hilang. Jadi kita tinggal tulis A. Sedangkan yang akar 2 kita tetap tulis akar 2. Maka CF, panjang CF adalah A akar 2. Untuk pertanyaan yang A sudah terjawab ya. Selanjutnya kita ke yang B. Pertanyaannya adalah jarak titik E ke C. Berarti EC. EC sama dengan nah, kita cek lagi di sini. Oke. Kita ambil dulu ya. Ini gambarnya. EC. E ke C. Oh. Nah, di sini ini pertanyaannya adalah diagonal ruang. Kenapa ini diagonal ruang? Karena dia melewati melewati tengah ya, melewati tengah ruang, maka ini adalah diagonal ruang. Nah, tadi kan kita sudah mencari diagonal bidang nih. Diagonal bidang itu kalau kubus dimanapun
bidangnya manapun itu pasti panjangnya sama. Nah, nih. Jadi ada segitiga ini yang kita ambil sudut siku-sikunya di A. Kita lihat, kita gambar ulang, kita keluarkan segitiganya. Op. Tuh. Nah, kita gambar ulang segitiganya. Ini segitiga siku-siku di A, C, E. Pertanyaannya adalah EC ini ya. Ini yang menjadi pertanyaannya. AC. EA tadi kan A ya. A. Panjangnya A sesuai dengan soal. Sedangkan AC. Nah, AC di sini itu diagonal ruang. Ini diagonal ruang tadi. Ini diagonal ruang. Sedangkan AC itu adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidang. Berapa diagonal bidang tadi? Nah, diagonal bidang tadi kan adalah A akar 2. Nah, kita bisa cari EC menggunakan Pitagoras lagi. AE kuadrat ditambah AC kuadrat. AE itu adalah A kuadrat. Sedangkan AC sudah kita cari tadi. A akar 2 kuadrat. Bu, kenapa ini AC-nya sudah ketemu A akar 2? Kita ingat di sini diagonal bidang itu mau dimanapun dia berada itu panjangnya tetap ini ya. Kan kita sudah cari tadi. Nah, diagonal bidang itu kan ada di sini. Boleh ini tahu di belakangnya bebas ya. Yang penting dia diagonal bidang maka panjangnya sama kalau kubus ya. Kita kembali lagi. Ini tetap A kuadrat ditambah A kuadrat. Terus akar 2 dikuadratkan maka akarnya hilang ya. Maka tinggal 2. Ini ada koefisiennya 1. Sedangkan ini 2. Maka 1 tambah 2 3 A kuadrat. Sama seperti tadi, karena A-nya ada kuadrat dan akar, di dalam akar maka A-nya bisa kita keluarkan. Jadi A akar 3. Dapatlah di sini untuk EC adalah A akar 3. Untuk diagonal ruang, semua diagonal ruangnya mau dari E ke C atau yang lainnya H ke B dan lainnya itu jawabannya adalah A akar 3. Kita ke soal yang ke C, jarak titik G ke titik tengah AB. C. Perhatikan jarak titik G. G-nya ada di sini. Terus ke titik tengah AB. AB nih ya. Berarti titik tengahnya ini kita sambungkan ke sini. Nah, ini garisnya. Terus gimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita gunakanlah tadi ada namanya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang kita gunakan diagonal BG. BG dan ini kita kasih namalah ini, anggap ini kita kasih nama apa ya, titik tengah T lah ya, T titik tengah.
Kita keluarkan ini gambarnya tadi biar gampang kita melihatnya, biar lebih jelas. Titik. Oke, sudut siku-sikunya ada di titik B, ini T, ini G. Nah, ini tadi kan diagonal ruang nih ya. Ini diagonal bidang. Ini diagonal bidang tadi. Diagonal bidang. Maka kalau diagonal bidang tadi kan jawabannya adalah panjangnya A akar 2. Terus itu udah. Sekarang TB. TB ini kan setengah dari AB. Berarti dia A per 2. Yang menjadi pertanyaannya adalah sisi ini. Nih ya. Ini nih. Nah, TG sama aja kita menggunakan Pitagoras. Nah, ini harus paham Pitagoras ya. Pitagoras untuk panjang TG berarti di sini TB kuadrat, akar TB kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. Ops, kok langsung ditulis T ya, salah. Bentar ya. Ini BG, TB BG kuadrat. Baru kita masukkan nilainya. TB kuadrat itu A per 2 kuadrat ditambah BG itu A akar 2 dikuadratkan. Selanjutnya baru kita selesaikan. A kuadrat itu maka A pangkat 2 A kuadrat. 2 pangkat 2 4. Terus ditambah A pangkat 2 A pangkat 2 ya. Akar 2 dikuadratkan ini maka akarnya hilang. Maka jadi seperti ini. Terus gimana lagi menyelesaikannya? Hop. Cara menyelesaikannya ini kan ada yang pecahan ya, maka kita jadikan semuanya pecahan. Akar 2 per 4 ditambah, nah 2 ini gimana caranya menjadi pecahan, maka kita jadikan 8 per 4 ya kan, 8 per 4 kan 2 ya, 8 per 4 2, terus A pangkat 2. Ini udah dapat, kita tambah yang atas, kita tambah karena penyebutnya sudah sama-sama 4. A pangkat 2 ditambah 8 A pangkat 2 maka 9 A pangkat 2 per 4. Nah kalau udah kayak gini kita perhatikan, sebentar ya. Kalau udah kayak gini 9 itu kan 3 pangkat 2 bisa kita keluarkan jadi 3, terus 4 ini kita keluarkan jadi 2 gitu ya. 9 ini kan 3 pangkat 2, 4 itu 2 pangkat 2, maka jadi 3 per 2. Lanjut A pangkat 2 yang ini nih kita hilangkan akar dan pangkatnya, jadi kita keluarkan tinggal A. Maka dapatlah untuk TG itu adalah 3 per 2A. Oke, itu contoh soal yang pertama. Jawabannya ya. Ini bisa kita ganti ke soal yang lain. Misal gini ya. Dari soal yang nomor 1 ini. Nah, dari soal yang nomor 1 ini, kita bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya walau tanpa kita hitung. Gitu ya, khusus kubus ini ya. Kita perhatikan yang nomor A. Ini kan diagonal bidang yang ditanya. Nih. Diagonal bidang. Misal di sini kalau tadi itu panjang rusuknya A, kita ganti. Ya, kita ganti menjadi misal itu 5. Misal 5 ya. 5 maka CF-nya nanti tinggal kalian ubah jadi 5 akar
2 gitu ya. Nah, itu kalau dia 5. Kalau misalnya dia 8, maka CF-nya itu 8 akar 2. Begitu juga yang untuk diagonal ruang. Ini nanti jadinya kalau misalnya 8 rusuknya ya, jadi 8 akar 3. Dan begitu yang lainnya. Oke, ini kita hapus. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke. Contoh soal yang pertama, terus kita contoh soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Terdapat suatu ruangan berbentuk kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 25 meter. Tentukan jarak dari titik A ke C dan jarak dari titik A ke G. Oke, langkah pertama, kita harus tahu nih yang ditanyanya apa. Maka kita akan membuat gambarnya dulu. Ya, kita buat gambarnya dulu. Nih, di sini ada kubus. Kita buat kubusnya. Ya, perhatikan juga cara memberi namanya. A, B, C, D. E-nya dimulai dari sini. E, F, G, H. Terus panjangnya rusuk 25. Tentukan jarak dari titik A ke C. Yang mana itu? Ini titik A, ini C. Ini ya. Nah, berarti ini kalau AC, ini ya soalnya. AC, berarti ini yang ditanya apa? Tuh. Nah, yang ditanya adalah apa nih? Yang ditanya adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang tadi apa? Yaitu A akar 2. A-nya ini kita ganti. Kita ganti tadi kan 25 nih rusuknya. Maka diagonal bidangnya adalah 25 akar 2 meter. Nah, tanpa kita cari, kita sudah dapat nih. Untuk soal yang pertama, jarak dari titik A ke C adalah 25 akar 2 meter. Terus selanjutnya, soal yang selanjutnya A ke G. Dari titik A ke G. Oke. A ke G ini. Oh, ini yang ditanya adalah diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Nih. Ini nih. Tuh, diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang itu apa tadi? Apa rumusnya? A akar 3. Jadi tinggal kita ubah aja A-nya menjadi 25 akar 3. Nah, sudah dapat. Tanpa kita mencari, inilah jawabannya. Nah, perlu pembuktian gimana cara menyelesaikannya? Kenapa hasilnya langsung dapat ini? Boleh kita cari ya. Nah, di sini ya. Pembuktian. Pembuktian. Kita cari yang pertama dulu.
itu AC atau diagonal bidang. AC ini kita pakai lah segitiganya seperti ini. Oke. Beda warnain aja ya. Nih. Sudut siku-sikunya di B. AC-nya ini kan, AB-nya tadi kan sudah ada di soal. Dapatnya di soalnya 25. Ini juga 25. Ini yang ditanya. Maka AC itu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita tambahin aja nih. 25 kuadrat, 25 kuadrat. Berapa nih akar 25 kuadrat nih? 25 itu adalah 625. 625 ditambah 625. Oke, 625 ditambah 625 1250. Nah, ini 1250 ini kan sebenarnya 625 dikali 2 ya. Nah, terus 625 itu kan sebenarnya 25 kuadrat ya kan? Terus dikali 2. Nah, ada akar, ada kuadrat. 25-nya tinggal kita keluarin aja. Terus yang 2-nya masih di dalam akar. Dapatlah untuk AC itu 25 akar 2. Terbukti untuk yang pertama ya. Sudah terbukti sama 25 akar 2. Nih. Terus kita cari apa lagi nih ya? Ini ya. AG. AG ini adalah diagonal ruang. Oke, kita gambarkan jadi seperti ini. Ini A, C, G. Oke, AC-nya tadi kan sudah dicari nih, AC-nya. Maka tulis di sini 25 akar 2. Terus CG-nya ada di soal, panjangnya 25. Pertanyaannya adalah AG. AG sama aja dengan yang lain, pakai Pitagoras lagi. AG itu AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC ini 25 akar 2 dikuadratkan tambah CG itu 25 kuadrat. 25 akar 2 dikuadratkan itu 1250. Ditambah 25 kuadrat itu 625. Terus kita tambahkan jadi 1875. 1875 itu sebenarnya perkalian dari 625 dikali 3. 625 tadi apa nih? 25 kuadrat kan? Dikali 3. Nah, karena dia ada kuadrat nih, maka kita langsung kita keluarkan. 25 akar 3-nya masih di dalam akar. Dapatlah nih AG-nya 25 akar 3. Oke, ternyata terbukti ya. Sama ya, nih. Nih, 25 akar 3. Ini pun juga 25 akar 3. Oke.
ini dulu ya untuk video pembelajaran kali ini tentang kubus dulu. Nanti di video pembelajaran selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang bentuknya lain dari ini. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan nanti boleh silakan ajukan, silakan komentar atau bisa WhatsApp ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.